Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin semua sudah dimulai sejak kami menginjakkan kaki di tangga batu itu. Namaku Raka. Waktu itu aku berangkat mendaki bersama 4 teman. Dimas, Nita, Putri, dan Arga. Tujuan kami bukan puncak terkenal yang ramai pendaki. Kami justru ingin menjelajah jalur tua di kawasan lereng Gunung Welirang yang konon masih menyimpan banyak tempat keramat peninggalan leluhur. Awalnya tidak ada yang aneh. Kami bercanda sepanjang perjalanan. Dimas yang paling cerewet terus mengeluh soal karirnya yang terlalu berat. Kalau tahu nanjak sejauh ini, aku bawa baju 2 pasang aja, katanya sambil ngos-ngosan. Arga tertawa. Yang bikin berat itu bukan baju, mie instanmu itu loh, 1 dus. Alah, pendaki sejati ya harus siap kelaparan. Kami semua tertawa. Saat itu matahari masih cukup tinggi. Udara pegunungan terasa dingin, tapi menyenangkan. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah area yang oleh warga sekitar disebut makam tua. Di sana terdapat bangunan sederhana yang menaungi beberapa makam kuno. Tempatnya sunyi sekali. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya suara angin yang sesekali menggesek dedaunan. Entah kenapa suasananya membuatku tidak nyaman. Aku berdiri di dekat tangga batu yang mengarah ke area makam bagian atas. Saat itulah aku melihat seseorang. Sosok itu berdiri diam di puncak tangga. Putih, seluruh tubuhnya tertutup jubah putih panjang. Wajahnya tidak terlihat. Aku sempat mengira itu peziarah. Namun ketika aku berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Aku langsung merinding. Rak, ngapain bengong? Tanya Putri. Aku menoleh cepat. Enggak, tadi kayak ada orang. Di mana? Itu, di atas tangga. Semua menoleh. Tak ada siapa-siapa. Dimas malah tertawa. Itu paling warga. Aku mengangguk meski dalam hati tidak yakin. Karena aku benar-benar melihatnya. Jelas, sangat jelas. Beberapa menit kemudian, kejadian aneh berikutnya terjadi. Nita yang sejak tadi terlihat biasa saja mendadak memegangi dadanya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur dari pelipis. Nit, kamu kenapa? Tanya Putri. Nita terengah-engah. Susah napas, Put. Aku langsung panik. Arga membantu memapahnya duduk. Namun kondisi Nita justru semakin buruk. Dadanya naik turun cepat. Matanya mulai berair. Belum sempat kami melakukan apapun, tubuhnya mendadak lemas. Nita jatuh pingsan. Astaga! Kami semua langsung panik. Arga mengambil air minum lalu memercikannya ke wajah Nita. Tidak ada reaksi. Beberapa pendaki lain yang kebetulan lewat ikut membantu. Sekitar 5 menit kemudian, Nita akhirnya membuka mata. Namun ekspresinya membuat bulu kuduku merinding. Tatapannya kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Nit, panggilku pelan.
Ia tidak menjawab. "Nita." Beberapa detik berlalu, barulah ia menoleh. Wajahnya tampak kebingungan. "Aku tadi ketemu seseorang." Kalimat itu langsung membuat kami saling pandang. "Ketemu siapa?" tanya Putri. Orang tua." "Orang tua mana?" "Jubah putih." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Jubah putih, persis seperti yang kulihat. Nita melanjutkan. "Dia bilang tempat ini bukan tempat buat minta kekayaan, bukan tempat buat pesugihan." Kami semua terdiam. Angin terasa semakin dingin. "Dia bilang kalau datang ke sini harus niat berdoa." Arga mencoba tersenyum. "Mungkin cuma mimpi waktu pingsan." Namun wajah Nita tidak berubah. Ia terlihat sungguh-sungguh. "Bukan mimpi," katanya. Kami akhirnya memutuskan beristirahat lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan. Meski begitu, suasana sudah berubah. Tidak ada lagi candaan. Semua jadi lebih diam, terutama aku. Karena ada satu hal yang belum kuceritakan saat Nita pingsan tadi. Aku sempat melihat seseorang berdiri di antara pepohonan, jubah putih, sosok yang sama. Ia berdiri jauh di belakang makam, mengawasi kami, dan ketika aku menunjuk ke arahnya, sosok itu perlahan berbalik lalu menghilang di balik kabut. Menjelang sore kami kembali melanjutkan pendakian. Kabut mulai turun, awalnya tipis, lalu semakin tebal. Jalur yang tadinya jelas perlahan berubah menjadi lorong putih yang menelan pepohonan. Aku berjalan paling depan bersama Arga. Sementara Putri membantu Nita di belakang. Kami terus berjalan hampir 1 jam, namun ada sesuatu yang terasa aneh, sangat aneh. "Aku gak ingat ada pohon sebesar ini," kata Arga. Aku memperhatikan sekitar. Benar, pohon-pohon yang kami lewati terasa asing. Bentuknya tidak seperti yang ada di jalur sebelumnya. Akarnya besar, menjulur kemana-mana, batangnya hitam pekat, seperti terbakar. "Apa kita salah jalur ya?" tanyaku. Arga menggeleng. "Harusnya sih enggak." Kami membuka GPS. Sinyal hilang. Kompas digital berputar-putar tidak jelas. Kabut semakin rapat. Jarak pandang mungkin hanya 5 meter. Lalu tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa. Kami langsung berhenti. Suara itu datang dari arah depan. Pelan, melengking, seperti beberapa perempuan yang sedang mengobrol. "Hei, kalian dengar?" bisik Putri. Aku mengangguk, suara itu semakin jelas. Tawa, percakapan, gemericik air. Padahal tidak ada sungai di jalur ini. Perlahan, kami mengikuti sumber suara tersebut. Dan apa yang kami lihat beberapa menit kemudian membuat kami membeku. Di balik kabut terdapat sebuah kolam. Airnya jernih, diterangi cahaya bulan yang entah datang dari mana. Di sana berdiri beberapa perempuan. Mereka mengenakan kebaya kuning, rambut panjang terurai, sedang mandi perlahan, tenang, seolah tidak menyadari kehadiran kami. Tidak seorang pun berani bicara.
Aku merasa seluruh tubuhku dingin karena satu hal. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Tidak mungkin ada orang mandi di tengah hutan pegunungan pada jam segitu. Apalagi di tempat yang tidak pernah tercatat di peta. Tiba-tiba Nita menggenggam lenganku kuat-kuat. Sangat kuat. Aku menoleh. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan. Jangan lihat mereka, bisiknya gemetar. Kenapa? Air mata mulai mengalir dari sudut matanya karena saat itu ia melihat salah satu perempuan berkebaya kuning perlahan menoleh ke arah kami. Dan perempuan itu tidak memiliki wajah. Tak ada seorang pun yang bergerak. Aku, Arga, Putri, Dimas, dan Nita berdiri seperti patung di pinggir kolam itu. Kabut menggantung rendah. Udara terasa sangat dingin. Bahkan lebih dingin dibanding malam-malam lain yang pernah kuhabiskan di gunung. Perempuan berkebaya kuning yang tadi menoleh ke arah kami masih berdiri di tengah kolam. Tubuhnya menghadap kami. Tapi wajahnya kosong. Tak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit pucat yang rata seperti topeng. Aku merasakan lututku lemas. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan lain masih mandi seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka menyiram rambut panjang mereka dengan air. Tertawa pelan, berbisik satu sama lain. Namun, suara yang keluar terdengar aneh, seperti suara yang diputar dari tempat yang sangat jauh. "Pergi!" bisik Nita. Suaranya hampir tidak terdengar. "Pergi sekarang!" Aku tidak perlu diperintah 2 kali. "Balik!" teriakku. Kami langsung berlari meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Suara tawa perempuan-perempuan tadi justru terdengar semakin keras, menggema di antara pohonan. Suara itu seperti mengejar kami. Dimas yang biasanya paling berani bahkan sampai gemetar. "Sumpah, demi apa tadi?" "Tutup mulut dan lari," bentak Arga. Kami terus berlari hingga akhirnya menemukan area yang sedikit lebih terbuka, di mana terdapat tanah lapang kecil yang cukup aman untuk beristirahat. Semua terengah-engah. Aku mencoba menenangkan nafas. Jantungku terasa seperti mau keluar dari dada. Putri menoleh ke arah Nita. Nit, kamu gak apa-apa kan?" Nita hanya terdiam. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Nit, tetap tidak menjawab. Aku mulai merasa tidak enak. "Nita!" Perlahan ia mengangkat kepala. Aku langsung merasakan bulu kudukku berdiri. Tatapannya berbeda. Sangat berbeda. Matanya terlihat sayu. Kosong. Seolah bukan milik Nita yang kami kenal. "Aku capek," katanya pelan. "Kita istirahat aja dulu." Suaranya terdengar berat, seperti ada 2 suara yang keluar bersamaan. Aku dan Arga saling pandang. Kami sama-sama menyadarinya. Malam semakin larut. Kami memutuskan mendirikan tenda darurat. Rencananya besok pagi langsung turun.
Tidak ada lagi yang ingin melanjutkan perjalanan, terutama setelah kejadian di kolam tadi. Saat semua sedang membereskan perlengkapan, Nita hanya duduk diam di dekat pohon besar, memandangi kegelapan hutan, tidak bergerak, tidak juga bicara. Aku mendekatinya. "Nit." Ia tidak menoleh. "Kamu sakit?" Pelan-pelan ia tersenyum. Tapi senyum itu membuatku ingin menjauh, karena bukan senyum Nita. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kaku. "Aku gak sakit. Lalu, aku cuma kangen rumah." Aku mengerenyit. "Rumah?" "Iya." Ia menatap ke arah hutan. "Rumahku ada di sini." Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku langsung berdiri. Arga." Arga mendekat. "Ada apa?" Nita mulai aneh. Mendengar itu, Nita tertawa kecil. Tawa yang sama sekali bukan miliknya. Arga ikut merinding. "Oke, besok pagi kita turun." Nita kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Kalian gak bisa bawa aku pergi," jawab Nita. Sekitar pukul 2 dini hari aku terbangun. Entah kenapa, tidak ada suara, tidak ada gangguan. Namun tiba-tiba saja mataku terbuka. Aku keluar dari tenda, kabut masih tebal. Lalu aku menyadari sesuatu. Nita tidak ada. "Nita!" Tak ada jawaban. Aku langsung membangunkan yang lain. "Woi, bangun. Nita hilang." Kami panik. Senter langsung dinyalakan. Kami menyisir area sekitar tenda. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit tak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya Dimas berteriak, "Woi, di sini!" Kami langsung berlari, dan pemandangan yang kami lihat membuat darahku serasa membeku. Nita berdiri di ujung tepi jurang, diam, membelakangi kami. Satu langkah lagi, ia bisa jatuh ke bawah. "Nit!" teriak Putri. Nita tidak bergerak. Arga perlahan mendekat. Nita, jangan bergerak." Tetapi saat itu Nita justru mengangkat kedua tangannya, seolah ada seseorang yang sedang mengajaknya turun. Aku melihat bibirnya bergerak pelan, sangat pelan. "Aku ikut." Suara itu bukan suara Nita. "Aku ikut. Aku ikut." Arga langsung menerjang dan menarik tubuhnya menjauh dari bibir jurang. Nita meronta-ronta, kuat sekali. Bahkan Arga yang tubuhnya jauh lebih besar hampir tidak mampu menahannya. "Lepasin aku!" teriaknya. "Lepasin aku! Dia nunggu aku. Dia udah lama nunggu aku." Matanya melotot. Air matanya mengalir. Namun ekspresi wajahnya justru tersenyum. Perpaduan yang sangat mengerikan. Butuh beberapa menit sampai akhirnya Nita pingsan. Dan malam itu kami tidak tidur lagi sampai pagi. Begitu matahari terbit, kami langsung turun gunung. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi.
Semua ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun perjalanan turun ternyata tidak lebih baik. Gangguan demi gangguan terus terjadi. Nita beberapa kali mengeluh lehernya terasa sangat berat. Seolah ada seseorang yang sedang duduk di pundaknya. Aduh, ia memegangi tengkuk. Sakit banget. Putri mencoba memijatnya. Udah mendingan, Nit. Nita menggeleng. Malah makin berat, Put. Ketika aku melihat wajahnya, aku langsung merinding karena terdapat memar kehitaman di bagian leher. Padahal semalam tidak ada. Memar itu bentuk seperti bekas jari tangan. Seolah ada seseorang yang mencekiknya. Dimas juga melihatnya. Raka, bisiknya. Kamu lihat itu? Aku mengangguk. Namun kami memilih diam. Tidak ada gunanya membuat Nita semakin takut. Jalanan turun berlangsung sangat lambat. Setiap beberapa menit Nita pasti menoleh ke belakang. Seolah mendengar seorang memanggilnya. Kadang ia bahkan berhenti mendadak. Nit, kenapa? Ada yang manggil. Siapa? Nita menatap hutan. Perempuan. Perempuan mana? Warna kuning. Aku langsung merasakan perutku mulas. Perempuan kuning lagi. Makhluk yang sama dari kolam semalam. Menjelang siang akhirnya kami berhasil mencapai area parkir. Biasanya kami akan merasa lega. Namun kali ini tidak. Karena sejak turun dari gunung, Nita terlihat semakin berubah. Ia lebih banyak diam. Tatapannya kosong. Sesekali tersenyum sendiri. Kadang berbicara pelan seperti sedang mengobrol dengan seseorang yang tidak terlihat. Saat mobil meninggalkan kawasan pegunungan, aku sempat melihat Nita menatap kaca jendela. Kemudian ia tersenyum. Ia tersenyum lembut, seolah sedang memandang seseorang yang ia kenal. Aku pulang dulu, bisiknya. Putri yang duduk di sampingnya langsung menoleh. Kamu ngomong sama siapa, Nit? Nita tidak menjawab. Ia hanya terus menatap keluar jendela. Senyumnya semakin lebar. Lalu perlahan ia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh isi mobil mendadak sunyi. Dia ikut sama kita. Tak ada yang berani bertanya. Karena saat itu, untuk pertama kalinya sejak turun gunung, aku melihat bayangan perempuan berkebaya kuning berdiri di luar kaca mobil, mengikuti kendaraan kami, berjalan pelan di pinggir jalan, sambil menatap lurus ke arah Nita. Perjalanan pulang menuju Surabaya terasa sangat panjang. Tidak ada yang banyak bicara di dalam mobil. Biasanya Dimas akan memutar musik keras-keras atau melontarkan lelucon tidak penting. Tapi kali ini suasana benar-benar sunyi. Semua masih teringat kejadian di gunung, terutama sosok perempuan berkebaya kuning yang kami lihat di area kolam misterius. Namun ternyata semua itu baru permulaan. 2 hari setelah pendakian, kondisi Nita semakin aneh. Awalnya hanya diam, lalu sering melamun. Kemudian mulai berbicara sendiri. Ibunya bahkan sempat menghubungiku. Nak Raka, Nita kenapa ya? Aku terdiam.
Ada apa ya, Bu? Dia sering ketawa sendiri. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ketawa gimana, Bu? Tengah malam, kadang sampai jam 3 pagi, Nak. Aku tidak bisa menjawab karena aku mulai mengerti sesuatu. Apapun yang ikut turun dari gunung itu belum pergi, dan mungkin memang tidak berniat pergi. 3 hari setelah pendakian, kami berkumpul di sebuah warung kopi langganan kami. Tujuannya sederhana, kami ingin melihat kondisi Nita secara langsung. Saat tiba, Nita sudah duduk di pojok ruangan bersama Putri. Wajahnya terlihat pucat, kantong matanya menghitam, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. "Nit," sapaku. Ia menoleh perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang membuatku tidak nyaman, karena senyum itu terasa asing. Aku baik-baik saja. Sambil ia tersenyum, aku duduk di depannya. Yakin? Iya. Namun beberapa detik kemudian matanya berubah. Tatapannya kosong, lalu ia menunduk. Awalnya kami mengira ia hanya kelelahan, sampai terdengar suara pelan dari bibirnya. Suara nyanyian, tembang Jawa, lirih, pelan. Namun semakin lama semakin jelas. Aku langsung merinding. Karena suara yang keluar bukan suara Nita. Suara itu melengking, lembut, persis seperti suara sinden tua dalam pertunjukan wayang. Pengunjung warung mulai memperhatikan. Dimas berdiri. Nit. Tak ada jawaban. Nyanyian itu terus berlanjut. Semakin keras, semakin tinggi, bahkan beberapa gelas di meja tampak bergetar tipis. Pemilik warung mulai mendekat. Mbak, ini kenapa ya? Belum sempat kami menjawab, Nita mendadak mengangkat kepala. Matanya terpejam, namun bibirnya tersenyum. Senyum yang sangat lebar. Lalu suara itu keluar. Akhirnya. Bukan suara Nita. Sama sekali bukan. Putri sampai mundur beberapa langkah. Nit. Perempuan itu tertawa. Suara tawanya membuat suasana warung langsung mencekam. Bulu kuduku berdiri, kemudian ia membuka mata. Dan untuk pertama kali, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Bagian putih matanya hampir tidak terlihat. Tatapannya tajam, dingin, seolah bukan manusia. Aku sudah lama mencarinya. Suara itu kembali terdengar. Kalian membawanya keluar. Arga memberanikan diri untuk bertanya. Kamu siapa? Nita menoleh perlahan, lalu tersenyum. Aku Putri Kuning. Dek. Warung langsung sunyi. Tidak ada satupun yang berani bicara. Bahkan pengunjung lain mulai menjauh. Putri Kuning. Nama itu terdengar begitu asing. Namun entah kenapa juga terasa mengerikan. Aku suka dia. Ia menunjuk dirinya sendiri. Maksudnya Nita. Aku ingin dia tinggal bersamaku. Di mana? Tanya Arga.
Senyumnya melebar. Tempatku. Tempat apa? Hutan. Ketegangan memuncak ketika seorang pria yang sedang ngopi di sudut warung tiba-tiba berdiri. Pria itu sejak tadi memperhatikan. Tatapannya juga aneh. Saat Putri Kuning melihatnya, senyumnya langsung menghilang. Kemudian ia menatap pria itu tajam. Hei, lihat apa? Suasana makin tidak nyaman. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Namun mendadak Putri Kuning tertawa mengejek. Oh, kamu juga punya yang ikut ya? Kalimat itu membuat seluruh warung membeku. Wajah pria tersebut langsung berubah pucat. Kamu bisa melihat? Putri Kuning tertawa keras. Ternyata banyak yang nongkrong di sini. Tidak ada lagi yang berani bertahan di warung. Beberapa pengunjung memilih untuk pulang. Sementara kami semakin yakin bahwa masalah ini sudah di luar kemampuan kami. Malam itu, kami membawa Nita menemui seseorang yang direkomendasikan keluarga Arga. Namanya Mbak Laras. Seorang perempuan yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan semacam ini. Rumahnya berada di daerah Sidoarjo. Begitu Nita masuk ke rumah Mbak Laras, reaksi aneh langsung terjadi. Tubuhnya kaku, langkahnya tertahan, seolah ada sesuatu yang menolak masuk. Mbak Laras sejak tadi tenang hanya menatap Nita beberapa saat. Kemudian berkata pelan, "Sudah lama ikut." Mendadak Nita tertawa. Tidak terlalu lama. Suaranya berubah lagi. Mbak Laras mengangguk. "Lepaskan anak ini." Tidak mau. "Dia bukan milikmu." Dia mau ikut aku. Mbak Laras tersenyum tipis. "Kamu yakin?" Tiba-tiba suasana ruangan berubah. Udara menjadi jauh lebih dingin. Lampu beberapa kali berkedip. Tubuh Nita mulai gemetar. Lalu suara lain terdengar. Bukan dari Mbak Laras, bukan juga dari Nita. Namun kami semua mendengarnya. Suara perempuan tua, sangat tua. Kamu tidak berhak membawanya. Nita langsung menjerit. Jeritan yang membuat telinga berdenging. Mbak Laras menatap kosong ke arah sudut ruangan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Leluhurnya datang, bisiknya. Aku dan teman-teman hanya bisa saling pandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Mbak Laras terlihat sangat serius. Perdebatan aneh pun berlangsung, seolah ada dua pihak yang sedang memperebutkan Nita. Putri Kuning terus menolak pergi, sementara sosok yang disebut leluhur itu terus memaksanya melepaskan Nita. Jeritan, tangisan, tawa, semuanya bercampur menjadi satu. Waktu terasa berjalan lambat. 1 jam, lalu 2 jam. Tubuh Nita berkali-kali terjatuh. Kemudian bangun lagi. Matanya terus berubah-ubah, kadang normal, kadang kembali menyeramkan. Sampai akhirnya Mbak Laras berdiri, kemudian berkata tegas, "Sudah selesai.
Ruangan mendadak sunyi, sangat sunyi. Nita yang sejak tadi meronta perlahan terkulai. Air matanya mengalir, lalu ia menangis seperti anak kecil. Tangis yang sangat manusiawi. Tangis yang sejak tadi tidak pernah kami dengar. Aku takut, bisiknya. Putri langsung memeluknya. Udah, gak apa-apa. Nita menangis semakin keras. Aku takut, Put. Itu perempuan terus manggil aku. Tangisnya pecah. Dan saat itulah kami tahu, Nita sudah kembali. Ia benar-benar kembali. Beberapa minggu kemudian, kondisinya berangsur normal. Tidak ada lagi suara sinden, tidak ada lagi tawa tengah malam, tidak ada lagi sosok yang muncul dalam mimpinya. Meski begitu, pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang dari ingatan kami. Sampai hari ini, aku masih sering mengingat malam di kolam berkabut itu. Perempuan-perempuan berkebaya kuning, air yang berkilau di tengah hutan, dan sosok tanpa wajah yang pertama kali menoleh ke arah kami. Dari semua kejadian itu, ada satu pelajaran yang paling kuingat. Tidak semua tempat diciptakan untuk didatangi sembarangan. Ada tempat-tempat yang sudah dijaga jauh sebelum kita lahir. Tempat yang dihormati oleh leluhur. Tempat yang menyimpan sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin banyak orang menganggap semua ini hanya cerita. Juga berharap begitu. Tapi setiap kali mengingat suara tembang Jawa yang keluar dari mulut Nita malam itu, aku selalu teringat satu kalimat terakhir yang sempat dia ucapkan Putri Kuning sebelum pergi. Kalimat yang sampai sekarang masih membuatku merinding. Aku pergi, tapi tidak semua yang ada di gunung itu tinggal di gunung. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendaki tanpa menjaga ucapan, niat, dan rasa hormat kepada tempat yang sedang aku datangi. Karena kadang yang pulang dari gunung bukan hanya para pendaki. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang akan tayang setiap minggunya. Dan kalau kalian punya pengalaman mistis, cerita pendakian angker atau kejadian aneh yang pernah kalian alami sendiri, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan saya angkat menjadi cerita berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.